Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Marifa. Di sini saya akan membahas topik kedua, yaitu jurnal umum. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum merupakan bentuk pencatatan semua transaksi yang dibuat secara kronologis urutan waktu setiap transaksi agar dapat mempermudah proses posting kepada buku besar. Jurnal umum sangat mempermudah Anda sebelum memposting ke dalam buku besar semua transaksi yang telah terjadi akan dicatat berdasarkan kronologis dan tanggal transaksi sehingga dapat dikatakan fungsi jurnal umum sebagai historis karena menata semua transaksi secara berurutan dan rapi. Di samping fungsi sebagai historis, jurnal umum juga dapat dikatakan berfungsi sebagai pencatatan sebuah transaksi dalam suatu perusahaan secara terperinci dan mudah dibaca agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Pencatatan dalam jurnal umum juga mengumpulkan semua bukti transaksi seperti kwitansi pembelian, penjualan, invoice, faktur, dan nota-nota yang direkap debit kredit ke dalam jurnal. Untuk transaksinya sudah dibuatkan seperti ini untuk dimasukkan ke dalam jurnal umum. Sekarang lanjut ke pembuatan jurnal umum. Nah, di sini sudah tersedia untuk format dari jurnal umumnya. Nah, di sini kenapa tanggal 1 itu untuk tanggal ini tanggalnya 1 Desember. Karena neraca saldo di bulan November di akhir November itu merupakan saldo awal di bulan Desember. Jadi kita memakai tanggal 1 Desember. Dan untuk pembuatan jurnal umum, kita menggunakan data validation dan menggunakan rumus VLOOKUP agar mempermudah dalam pengerjaan jurnal umum nanti. Mari kita baca untuk slide yang ini sebelumnya. Untuk transaksi yang pertama adalah pada tanggal 2 Desember 2020. Jadi kita mulai untuk pencatatannya secara manual. Tanggal 2 Desember. Nah, di sini untuk nomor akun, nama akun, itu kita bisa lihat di sini ada kode dan nama akunnya, serta di kode bantu juga ada kode serta namanya. Kemudian untuk terangan ini merupakan untuk mempermudah kita nantinya akun ini ada di mana, lalu ada debit dan kredit. Jadi caranya adalah kita klik ke akun, lembar kerja akun, lalu untuk di kode kita highlight ke bawah, atau kita tarik ya, terus kemudian kita ke formula, kemudian di file name. Di sini kita namakan bisa apa saja sih sebenarnya, cuma di sini kita anggap aja untuk yang pertama di sheet akun adalah namanya kode. Kemudian kita klik OK. Kemudian sama juga dengan di kode bantu, ini bisa otomatis kita blok dari sini. Lalu kita namakan kode bantu untuk di sheet kode bantu. Jadi untuk penamaannya, kalau untuk lebih dari satu kata itu tidak boleh dikasih spasi. Jadi langsung saja digabung untuk katanya. Kemudian kita bisa cek bahwa kode itu telah masuk. Itu bisa lihat di name manager untuk penamaannya, untuk kode dan kode bantu. Lalu kita pengisiannya seperti ini. Menggunakan cara seperti minggu lalu, yaitu data validation. Kita data, lalu data validation. Karena untuk di jurnal yang pertama ini ada di sheet akun, jadi kita list, kemudian search-nya adalah, lalu search yang kita gunakan berarti adalah sama dengan lalu kode. Kemudian kita unchecklist, ignore blank-nya, lalu kita klik OK. Jika sudah muncul garis bawah ini, sudah ketahuan untuk kode-kodenya. Kemudian ini bisa kita drag ke bawah untuk rumusnya. Kemudian untuk penamaan nama akun kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu untuk lookup value-nya itu menggunakan tabel sebelumnya untuk kode akun, lalu koma atau titik koma sesuai Excel masing-masing, lalu kemudian untuk table array-nya kita masukkan ke sheet akun, lalu kita copy, atau kita blok untuk yang ada di akun, kemudian koma untuk
file index number-nya kita 82 karena nama akun itu ada di kolom kedua. Lalu koma, lalu false. Lalu tutup kurung, kemudian enter. Di sini sudah berubah menjadi NA. Kenapa NA? Karena untuk kode akun di sini belum terisi, jadi belum ketahuan untuk di sini nama akunnya. Lalu kita lihat tadi bahwa di jurnal tanggal 2 Desember yaitu pembayaran sewa. Jadi beban sewa pada kas. Untuk beban sewa, kode akunnya adalah 6300. Kemudian untuk keterangannya adalah pembayaran sewa. Lalu untuk kasnya, kodenya adalah 1110 kas sebesar di debit itu 500.000, kemudian di kas pada kredit karena berkurang akibat pembayaran sewa itu ada di kredit. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Ini yaitu pada tanggal 5 Desember 2020 diterima pembayaran piutang dari toko Alfatan sebesar 10 juta. Jadi ini berhubungan pada akun di kode batu. Tanggal 5 Desember di sini berarti kita rubah dulu untuk kodenya karena ini menggunakan di kode bantu jadi sama ke data lalu ke data validation, kemudian untuk source-nya ini kita ganti menjadi kode bantu. Oke, lalu kemudian untuk VLOOKUP-nya ini bisa langsung kita rubah di akun sama, cuma untuk table array-nya ini kita masuk ke kode bantu lalu kita blok untuk di sheet kode bantu. Oke. Di jurnal pada tanggal 5 Desember yaitu diterimanya pembayaran piutang dari toko Alfatan. Toko Alfatan itu kodenya adalah P001. Kemudian keterangannya adalah diterima pembayaran piutang. Lalu karena pembayaran piutang maka kas bertambah. Kode kas adalah 1110. Untuk keterangannya sama. Kemudian setelah kas adalah itu piutang berkurang di sisi kredit. Kodenya adalah 1130. Itu piutang dagang sebesar pembayaran piutang itu 10 juta. Ini mengikuti piutang dagang ya. Kenapa di sini
pada tanggal 5 Desember itu menggunakan 3 akun, padahal seharusnya yang digunakan adalah hanya kas dan piutang dagang. Karena di sini itu kita ada toko Alfatan ini karena kita akan membuat buku besar membantu untuk piutang maupun utang karena kita tidak menggunakan jurnal khusus. Jadi kita menggabungkan antara jurnal umum dan jurnal khusus di dalam satu jurnal. Jadi kita memasukkan toko Alfata di sini. Lalu kita lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu yang ketiga pada tanggal 10 Desember 2020 membeli kendaraan seharga 12.500.000 dibayar secara tunai. 10 Desember. Berarti itu adalah akunnya kendaraan pada kas. Di sini kode yang kita gunakan adalah 1.210 kendaraan lalu pada kas. Ini kendaraan pada kas, jadi kita rubah dulu di sini. Kita masukkan ulang untuk penamaan akunnya. Lalu sini akan berubah kas, lalu keterangannya adalah membeli kendaraan. Kendaraannya ada di debit sebesar 12.500.000 karena dibelinya secara tunai, kemudian otomatis kas berkurang ada di kredit. Lalu kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya itu pada tanggal 15 Desember 2020 yaitu membeli peralatan kantor dari Avan sebesar 10.500.000 secara kredit. Berarti akunnya adalah peralatan pada utang karena dibelinya secara kredit. Karena ini akan menggunakan akun pada kode bantu, jadi kita ubah dulu. Ini untuk akunnya sama seperti yang menggunakan kode bantu tadi, menggunakan akun. Di sini data validation-nya kita rubah dulu. Yang pertama untuk yang dari Avan, ininya kode bantu. Lalu untuk field up-nya kita rubah. Rumusnya ke lembar kerja kode bantu. Toko Avan akunnya adalah kode akunnya adalah PK033 Avan. Kemudian membeli peralatan kantor itu ada di 1220. Lalu ada kode 200 yaitu utang dagang. Penamaan akunnya adalah memberi peralatan kantor secara kredit.
Kemudian untuk toko Avon di kredit adalah 10.500.000. Peralatan kantor ada di debit, kemudian utang dagang ada di kredit. Kita lanjut ke transaksi yang kelima, yaitu pada tanggal 19 Desember 2020 dibayar utang dagang kepada PT Sandal Perkasa sebesar 15 juta. Akunnya berarti adalah utang pada kas. Tanggal 19 Desember. Utang pada kas itu berarti untuk utang kodenya adalah 2100. Kemudian pada kas 1. Di sini harusnya maaf ditambahkan dulu PT Prakasa, jadi kita insert. Kemudian ini menggunakan data validation, yaitu pakai yang kode bantu. Untuk PT Sandal Prakarsa kodenya adalah U002. Kita lanjutkan ke jurnal yang keenam, yaitu pada tanggal 22 Desember 2020, yaitu diterima pembayaran piutang dari toko Arahma sebesar 10 juta. Karena toko Arahma, yaitu kita menggunakan kode di kode bantu. Kita ganti dulu untuk kode bantu. Kemudian kita ganti untuk toko Arahma, kodenya adalah P002. Kemudian kas 110, lalu piutang. Piutang itu kodenya 1130. Kemudian kita rubah Kemudian untuk keterangan akunnya adalah diterima pembayaran piutang. Diterima pembayaran piutang. Toko Arahma dikredit sebesar 10 juta.
kemudian kas di debit karena bertambah, lalu piutang dagang adalah kredit. Kemudian transaksi yang ketujuh yaitu pada tanggal 23 Desember 2020 dibayar beban listrik dan telepon sebesar 150.000. Jadi akunnya adalah beban listrik dan telepon pada kas. Desember. Kemudian akunnya beban listrik itu adalah 6.200. Kemudian pada kas berarti 110. Keterangannya adalah dibayar beban listrik dan telepon. Yaitu sebesar 150.000 untuk beban ada di debit, kemudian karena dibayarkan berarti kas berkurang itu ada di kredit. Nah, untuk transaksi yang ke-8 yaitu tanggal 25 Desember 2020 pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000, berarti akunnya adalah gaji karyawan pada kas. Gaji karyawan ada kode akunnya ada di 6.100. Lalu untuk kas 1.110 dengan keterangan yaitu dibayar gaji karyawan sebesar 2.500.000, berarti di debit itu adalah gaji karyawan, lalu kasnya berkurang ada di kredit. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.